Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekalian, kita berjumpa lagi untuk yang kesekian kalinya. Yaitu yang pertama, saya salam untuk kedua orang tua kita yang ada di rumah. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan oleh Allah, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki dan lain-lain. Anak sekalian, materi pada pagi hari ini kita masih berkisar pada menyantuni para duafa. Untuk itu silakan buka LKS-nya halaman 15, yakni hadis tentang kebaikan. Hadis tentang kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru ma sakanat ilai nafs wa atma'anna ilai qalb wal itsmu ma lam taskun ilai nafs wa lam yatma'inna ilai qalb. Qala dawuh sapa Nabi kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-birru utai kaapian iku maswiji-wiji sakanat dadi anteng ilahi krono araima opo an-nafsu ati. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat hati tenang. Artinya orang itu kalau melakukan suatu tindakan atau suatu perbuatan baik, itu hati tenang, tidak gundah gulana, tidak rongsang dan sebagainya. Wat ma'anna lan tegese anteng ilahi krono araima opo al-qalbu ati. Hati tenang, tidak risau, tidak gundah gulana. Wal ismulan utawi dosa, perbuatan jelek, iku maswiji-wiji lam taskun ora dadi anteng ilahi krono araima opo an-nafsu ati. Orang yang melakukan perbuatan jahat, perbuatan jelek, perbuatan tidak baik, ini hatinya gundah, tidak tenang, ya, selalu risau dan sebagainya. Walam yatma'inna lan tegese ora anteng ilahi krono araima opo al-qalbu ati. Hati tidak tenang, hati selalu risau, hati selalu risau, tidak tenang ya. Jadi oleh karena itu, dan hadis ini dapat kita pahami bahwa kita hendaklah berusaha untuk sedapat mungkin melakukan suatu tindak atau suatu perbuatan baik. Sebab orang yang melakukan perbuatan baik itu hatinya tenang, tidak risau, tidak gundah gulana. Sebaliknya, kalau orang itu melakukan suatu tindak perbuatan kurang baik, perbuatan jelek, apalagi perbuatan yang merugikan orang lain, merugikan orang banyak, ini pasti hatinya tidak tenang, hatinya risau. Ini pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini. Dan kita senantiasa berusaha berbuat baik, sebab orang yang melakukan perbuatan baik itu menjadikan hatinya tenang, ya, hatinya tenang, tidak risau. Sebaliknya, orang yang melakukan perbuatan yang kurang baik, tidak baik, apalagi merugikan orang lain, bahkan merugikan orang banyak, itu menyebabkan hati menjadi gundah gulana, risau, tidak tenang. Baik, masih terkait dengan pola hidup sederhana dan menyantuni para duafa, kita sampai pada surat Al-Quran, surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Ara'aita, ana toh ora ningali sira, ana toh ora weruh sira, alladzi ing wong yukadzibu kang ngorohake sapa ladzi bidini kelawan agama. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Apakah engkau tidak melihat orang yang mendustakan agama? Fadzalika mangko utai mengkono alladzi yukadzibu biddin iku alladzi wong yad'u kang nyentak ngomong kasar sapa alladzi al yatima ing anak yatim.
Ciri pertama orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak peduli pada anak yatim. Orang yang tidak peduli pada anak yatim, orang yang tidak mau memperhatikan anak yatim, itu ciri orang yang mendustakan agama. Wala yakhudulan orang anjurake sapa ladzi ala ta'ami ing atase aweh mangan al miskini ing wong miskin. Ciri kedua orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak mau menganjurkan atau tidak mau memberi makan pada orang-orang miskin. Orang miskin itu adalah orang yang penghasilan sehari-hari habis untuk keperluan sehari-hari dalam hitungan wajar atau dalam pengertian yang wajar. Jadi dapat sehari habis sehari. Nah, penghasilan sehari berapa, katakanlah umpamanya 30, 40, 50 ya habis untuk keperluan sehari-hari. Itu kategori miskin. Fawailun mongko cilaka lil musallina kedue wong-wong kang salat. Ini termasuk ciri mendustakan agama yang ketiga adalah mereka yang sholat tapi justru sholatnya menjadikan dia celaka. Lah siapa itu? Alladzina yaiku wong akeh hum utawi alladzina ang sholatihim saking sholati alladzina iku sahuna podo lali, podo lelahan, podo sak kepenake, podo sak geleme. Itu ciri yang ketiga, yakni orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang mengerjakan sholat semaunya. Nek kudu yo dilakoni, nek ora kudu yo ora. Nek gelem yo dilakoni, nek wegah yo ora. Nah ini coba anak-anak koreksi pada diri sendiri, apakah mungkin anak-anak termasuk kategori ini? Kalau mungkin termasuk kategori ini, dalam arti anak-anak mengerjakan sholat tapi sebatas kemauan hatinya, nek kudu yang lakoni, nek ora yo ora. Nah ini maka termasuk orang yang mendustakan agama. Alladzina yaikum akehum utai alladzina iku yurauna padha ngetok-ngetokno sapa alladzina, padha mamer-mamerno sapa alladzina. Orang yang memperlihatkan amal kebaikannya, orang yang menunjukkan kepada orang lain amal-amal baiknya, termasuk orang yang menjalankan sholat ketika dia di hadapan atau dilihat oleh orang banyak. Wa inna unalan padha nyika sapa alladzina almauna ing aweh pitulung, tidak mau memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Nah ini ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama, orang yang berbuat kasar, orang yang menghardik, orang yang ngomong kasar kepada anak yatim. Anak yatim itu siapa? Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya dalam keadaan, oleh ayahnya dalam keadaan belum balik. Wala yaquddu ta'amin miskin, tidak mau menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Jadi kedua, ada santunan ogah, ada santunan yang mau peduli. Kemudian yang ketiga, alladzina hum an sholatihim sahun, mereka itu lalai dalam menjalankan sholat. Mereka itu menjalankan sholat semaunya. Jadi sholat tidak ada beban. Kalau misalnya dia tidak sholat, tidak akan, tapi mereka itu menjalankan sholat, melakukan sholat itu ketika ya ada orang banyak, diperhatikan dilihat oleh orang banyak. Ini ciri-ciri orang yang mendustakan agama, yakni yang keempat, memamerkan, memperlihatkan amal-amal baiknya, termasuk sholatnya itu dia perlihatkan, dia pamerkan. Nah, fenomena seperti apa yang dicantumkan dalam Al-Ma'un ini sekarang ini banyak. Kalau kita mau meneliti, mengoreksi diri kita masing-masing, diri kita sendiri-sendiri, ada, yakni yang pertama tadi alladzi yad'ul yatim, tidak peduli pada anak yatim. Nah, kita itu seolah-olah memperhatikan anak yatim itu hanya pada momen-momen tertentu, seperti misalnya momen bulan Muharram itu. Selebihnya tidak. Wala yaquddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan memberikan makan pada orang-orang miskin, tidak mau memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Juga sekarang ini juga
menjadi fenomena orang banyak. Kemudian fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dalam salatnya. Nah, kita itu rata-rata masih dalam kategori menjalankan sholat, tidak mendirikan sholat. Menjalankan sholat maksudnya gimana? Sholat yang kita kerjakan itu sebatas hanya menggugurkan kewajiban, ya, hanya menggugurkan kewajiban. Nanduk wae sholat empun, ya sudah, ya sudah. Sholatnya tidak mewarnai dalam kehidupan amaliyah sehari-harinya atau dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pokoknya yang penting sholat ya wes. Ya. Padahal dalam salah satu ayat Al-Quran disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mestinya sholat itu apabila didirikan, orang itu manakala dia benar-benar mendirikan sholat, benar-benar tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sholatnya itu bisa mencegah, menjauhkan diri dia dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kita kan tidak, atau banyak fenomena kebanyakan orang itu sholatnya tertib, 5 waktu dikerjakan secara baik, akan tapi perbuatan mereka tidak menjanjikan seperti orang yang mendirikan sholat. Ini, untuk itu hal ini menjadi perhatian bagi kita semua, ya, anak-anak terutama masih di generasi muda. Nah, ini tidak bisa memperhatikan apa yang tercantum dalam Al-Ma'arij. Untuk itu silakan diperhatikan pula pada halaman 17, ya, bahwa pengertian lalai dalam surat ini dapat dijabarkan. Yang pertama, menunda-nunda waktu sholat atau mengabaikan sholat. Nah, coba poin ini anak-anak meraba diri sendiri. Apakah termasuk sering menunda-nunda waktu sholat atau mengabaikan sholat? Kalau memang seperti ini, coba dengan belajar ini atau dengan mengkaji ayat ini kita perbaiki ibadah sholat kita. Yang kedua, tobin mengerjakan sholat ketika sempat saja atau tidak serius. Pokoknya yang penting melakoni sholat, ini sholatnya berbekas pada diri pribadi atau tidak, nomor belakang. Ini kebanyakan masih seperti ini. Nah, sholat yang dikerjakan belum mencerminkan perilaku orang yang mendirikan sholat. Padahal tadi saya katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mestinya kalau orang itu sudah mendirikan sholat, berarti dia itu bisa menghindarkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Dan yang ketiga tadi, menganggap sholat bukan merupakan kebutuhan. Hakikatnya ibadahnya manusia sedunia termasuk sholat. Artinya orang sedunia sholat semua atau tidak, itu mestinya tidak. Itu hakikatnya tidak berpengaruh pada kekuasaan Allah. Tidak berarti kalau misalnya orang sedunia sholat semua, mendirikan sholat semua, kemudian kekuasaan Allah menjadi besar. Tidak. Sebaliknya, manakala orang sedunia tidak sholat semua, kemudian kekuasaan Allah kecil pun juga tidak. Sebab hakikatnya perbuatan atau amal baik maupun perbuatan buruknya manusia itu murni kembali kepada manusia itu sendiri. Secara khusus, lalai dalam surat ini adalah tidak menjaga kekhusyuan sholat 5 waktu. Tidak menjaga kekhusyuan sholat 5 waktu. Apalagi sampai seperti ini, ya, sampai seperti ini. Kita sholat saja, ya tadi saya katakan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka dia tidak peduli sholat pakai kaos oblong, ya, atau mungkin bahkan yang lain yang mestinya tidak layak, tidak patut untuk menghadap Allah, ya, tidak sampai seperti itu. Kemudian yang kedua, dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tadi sudah saya katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mestinya sholat itu kalau didirikan secara baik, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Apalagi sampai itu, ya kita mungkin masih jauh lah. Dan untuk itu mari kita perbaiki sholat kita, terutama karena kita hakikatnya ketika sholat itu sedang berhadapan, sedang menghadap Allah.
Dan yang ketiga merupakan kunci utama untuk masuk surga. Awwalu ma yuhasibu bi minal mar'i as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Amal yang pertama kali dihisab, dihitung, diperinci, diteliti oleh Allah besok hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya bagus, baik, maka seluruh amalnya insya Allah baik. Tapi kalau sholatnya rusak, sholatnya lalai, sholatnya semaunya, ya seluruh amal yang lain rusak ataupun juga tidak baik. Kemudian yang keempat, sebagai pertanda tingkat keimanan seseorang, wong nek anjen iman, benar-benar iman kepada Allah itu baik dia itu di hadapan orang banyak, baik dia itu bersama dengan orang banyak maupun tidak, sholat tetap dijalankan, sholat tetap ditunaikan. Tidak kok nah ono ngakeh sholatnya khusyuk, tumanina, ono wiridane bahkan ono kopiah badiah tapi tidak dilian, sholatnya kilat. Tidak seperti itu. Kemudian yang kelima, bentuk ibadah yang merupakan perintah langsung dari Allah. Sebab sholat itu diperintahkan oleh Allah ketika Nabi sedang menunaikan Isra Mi'raj. Hasilnya oleh-olehnya adalah sholat 5 waktu. Dan yang keenam, sarana komunikasi antara hamba dengan Sang Khalik. Coba perhatikan anak-anak pada bacaan iftitah itu, ya. Ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati sak temne kaya salat ingsun, wa nusuki lan ibadah ingsun, wa mahyaya lan mati urip ingsun, wa mamati lan mati ingsun iku lillahi kagungan Allah. Jadi seolah-olah manusia ketika sholat itu sedang bersimpuh di hadapan Allah. Lu kok seenaknya, lu kok lale, lu kok semaunya, ini kan sangat ironis sekali kan? Karena sedang berkomunikasi di hadapan Allah. Oleh karena itu setelah kita mempelajari seperti ini, ya, mari kita perbaiki amal ibadah kita. Sebab hakikatnya amal ibadah kita itu nanti akan kita pertanggungjawabkan dan akan kembali pada kita masing-masing. Demikian anak-anak yang saya hormati, beberapa materi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti silahkan dibuka pada halaman 20 ya, pada halaman 20 kita kerjakan latihan soal-soal. Kita kerjakan latihan soal-soal nomor 1 sampai nomor 40. Betul, nomor 1 sampai nomor 45. Saya yakin apabila anak-anak benar-benar memperhatikan materi yang sudah kami sampaikan dan mau belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah tidak ada kata sulit, tidak ada hal yang tidak dapat dikerjakan. Ini saja yang saya sampaikan. Nah, semoga apa yang saya sampaikan anak-anak benar-benar bisa memahami, meresapi dan bahkan bisa mengamalkan dalam perbuatan kita, sehingga amal ibadah kita semakin hari justru semakin berkualitas, semakin meningkat, menjadi seorang hamba yang benar-benar taat dan bertakwa kepada Allah. Amin amin Allahumma. Demikian, kurang lebihnya maaf, dan selamat mengerjakan latihan soal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.